Pernahkah kamu merasa berada di titik paling lelah, di mana dunia seolah bergerak terlalu cepat, sementara hatimu tertinggal jauh di belakang? Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kapan semua ini selesai? Kapan aku bisa bernapas tanpa terbebani? Jika ia ketahuilah, kamu tidak sendirian, dan ketenangan yang kamu cari sebenarnya lebih dekat daripada yang kamu kira. Ada masa-masa dalam hidup ketika ujian datang begitu beruntun. Satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah lain menyusul tanpa permisi. Hati terasa penuh, pikiran berisik, tubuh lelah, dan kita seolah kehilangan tempat untuk bersandar. Pada titik inilah banyak orang merasa terombang-ambing, tidak tahu harus melangkah kemana. Namun justru di titik paling rapuh itulah Allah sedang mengajarkan sebuah pelajaran besar, bahwa ketenangan tidak datang dari keadaan, tapi dari kemampuan hati untuk bertahan dan kembali percaya. Ketenangan bukanlah hadiah yang jatuh dari langit. Ia adalah proses, perjalanan panjang yang kadang diwarnai air mata, kegelisahan dan malam-malam yang terasa sangat panjang. Namun justru melalui itu semua hati belajar. Hati belajar bahwa tidak semua hal dapat dipaksakan, tidak semua jawaban muncul saat kita inginkan, tidak semua pintu terbuka pada waktu yang kita pilih. Ada ritme lembut yang Allah ciptakan untuk setiap perjalanan, dan ritme itu tidak pernah salah, meski sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Seringkali, kekacauan di luar diri bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah kekacauan yang terjadi di dalam hati kita sendiri. Pikiran yang melompat ke arah buruk, ketakutan yang membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi, dan perasaan yang menekan begitu keras hingga kita lupa bernapas. Pada saat seperti inilah kita perlu berhenti, bukan menyerah, tetapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk kembali tenang. Karena hati yang tenang dapat melihat jalan keluar, sementara hati yang panik hanya melihat jalan buntu. Ada satu kenyataan yang sering kita lupa. Ujian hidup tidak selalu datang untuk melemahkan. Kadang ia datang untuk menata ulang langkah, mengajarkan kita untuk menurunkan ego, memperdalam doa, memperkuat sabar, serta menunjukkan bahwa kita ternyata jauh lebih kuat daripada dugaan kita sendiri. Setiap masalah memiliki maksud, setiap air mata memiliki tujuan, dan setiap rasa perih membawa kita lebih dekat kepada versi diri yang lebih bijak. Ketenangan sering dimulai dari satu keputusan kecil, menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Ketika kita berhenti memaksa, berhenti berperang dengan sesuatu yang di luar kendali, hati menjadi lebih ringan. Kita mulai melihat hidup bukan sebagai serangkaian beban, tapi sebagai serangkaian pelajaran. Kita mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah menaruh ujian tanpa sebab. Tidak ada kesedihan yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang tidak diperhitungkannya. Dan ketika hati mulai menerima, ketika pikiran mulai mereda, ketika kita memilih untuk percaya daripada khawatir, disitulah ketenangan perlahan tumbuh. Tidak langsung besar, tidak langsung sempurna, tetapi cukup untuk membuat kita bertahan hari demi hari. Ketenangan yang kamu cari bukan berada di luar sana. Ia berada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan kembali. Ada banyak hal dalam hidup yang membuat kita merasa harus kuat setiap waktu. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk hidup tenang, kita harus mampu mengendalikan segalanya. Keadaan, hasil, situasi, bahkan perasaan orang lain. Namun kenyataannya, tidak semua hal diciptakan untuk kita genggam. Ada hal-hal yang memang harus dilepas agar hati tidak terus diseret oleh beban yang bukan milik kita. Kadang sumber kegelisahan kita bukan karena ujiannya terlalu berat, tetapi karena kita terlalu keras menuntut diri sendiri untuk menyelesaikan semua hal sekaligus. Kita ingin setiap masalah selesai hari ini, setiap luka sembuh hari ini, setiap pintu terbuka hari ini. Kita lupa bahwa hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Ada hal yang berkembang seiring waktu. Ada proses yang tidak bisa dipaksa tumbuh lebih cepat dari yang Allah kehendaki. Ketika kita mencoba menaklukkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali, hati justru semakin terjepit. Kita merasa gagal, merasa tidak cukup, merasa tidak mampu. Padahal bukan kemampuan kita yang kurang. Hanya saja kita berusaha menangani sesuatu yang bukan tugas kita untuk menyelesaikannya. Dalam perjalanan menuju ketenangan, kita perlu belajar membedakan mana hal yang harus diusahakan dan mana yang harus diserahkan. Ada bagian hidup yang memang membutuhkan kerja keras kita, tapi ada bagian lain yang tidak peduli seberapa keras kita memaksakan diri
hasilnya tetap berada di tangan Allah. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar mengatur segalanya, dan kita tidak perlu memikul seluruh beban dunia seorang diri. Mungkin selama ini kamu terlalu lelah bukan karena ujianmu berat, tapi karena kamu memikul sesuatu yang tidak seharusnya kamu pikul. Kamu mencoba memperbaiki orang yang tidak ingin berubah. Kamu berusaha mempertahankan sesuatu yang justru membuatmu kehilangan diri sendiri. Kamu menunggu hal-hal yang sebenarnya bukan ditakdirkan untukmu. Dan semakin dipertahankan, semakin jauh hatimu dari ketenangan. Belajar melepaskan adalah salah satu bentuk keberanian terbesar. Karena untuk melepaskan, kamu harus percaya bahwa Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali Ia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk melepaskan, kamu harus yakin bahwa apapun yang hilang tidak akan membuatmu kosong, karena Allah akan mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang lebih berarti. Ketika kamu berhenti memaksa dan mulai percaya, beban itu pelan-pelan terangkat. Kamu merasa lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu tidak lagi melawannya. Kamu mulai menerima bahwa hidup tidak harus selalu berjalan sesuai rencana. Dan ternyata itu tidak apa-apa. Perjalanan hidup yang tenang bukan tentang menaklukkan semua hal, tetapi tentang mengizinkan diri untuk berjalan dengan hati yang lebih lembut, lebih ikhlas, dan lebih percaya. Karena di balik semua ketidakpastian, ada Allah yang selalu tahu apa yang terbaik. Ada saat-saat di mana hidup terasa begitu bising, pikiran berlari tanpa henti, menciptakan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Hati dipenuhi suara-suara kecil yang membuat kita sulit tenang. Bagaimana nanti? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau semuanya tidak sesuai harapan? Suara-suara itu perlahan menguras energi, membuat napas terasa berat, dan mengaburkan arah yang seharusnya kita lihat. Pada titik seperti inilah, kita perlu kembali ke hal paling dasar yang sering dilupakan, cara bernapas. Napas adalah pintu masuk menuju ketenangan. Saat kita tertekan, napas menjadi pendek, dada terasa sempit, dan tubuh merespons seolah kita sedang menghadapi bahaya besar. Padahal yang kita hadapi hanyalah pikiran yang berlebihan. Dengan memperlambat napas, tubuh mendapat sinyal bahwa semuanya baik-baik saja. Pikiran pun perlahan ikut melunak. Ujian terasa lebih ringan ketika tubuh tidak lagi berada dalam mode panik. Penata napas bukan hanya tentang menarik udara lebih dalam, tetapi memberi waktu kepada diri untuk berhenti sejenak. Berhenti dari ketakutan yang tidak perlu. Berhenti dari kekhawatiran yang menguras tenaga, berhenti dari pikiran yang terus melompat ke masa depan. Kadang yang kita butuhkan hanyalah duduk diam selama beberapa menit, menarik napas panjang, lalu melepaskannya dengan penuh kesadaran. Perlahan, hati yang sempit mulai menemukan ruangnya kembali. Setelah napas mulai teratur, pikiran pun lebih mudah diajak bicara. Kita bisa mulai menata kembali hal-hal yang sebelumnya terasa kusut. Kita mulai melihat bahwa tidak semua yang ditakuti benar-benar berbahaya. Banyak dari kecemasan yang kita rasakan hanyalah bayangan yang diciptakan oleh pikiran, bukan kenyataan. Dengan pikiran yang lebih jernih, kita dapat membedakan mana masalah yang harus dihadapi sekarang dan mana kekhawatiran yang harus dilepas. Terkadang, ketenangan bukan datang dari selesainya masalah, tetapi dari kemampuan kita untuk tidak memperbesar masalah itu dalam pikiran. Ketika kamu mampu menenangkan dirimu sendiri, kamu tidak lagi menjadi korban dari pikiran yang tidak terkendali. Kamu menjadi pemilik atas dirimu, mampu mengarahkan pikiranmu bukan terbawa arus olehnya. Menata napas dan pikiran juga mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan sekaligus. Ada hal yang bisa dikerjakan hari ini, dan ada hal yang harus menunggu esok. Ada hal yang perlu tindakan, dan ada hal yang cukup diserahkan kepada Allah. Dengan membatasi pikiran pada apa yang benar-benar sedang dihadapi, hati menjadi lebih ringan. Pada akhirnya, ketenangan bukan tentang menghilangkan masalah. Ketenangan adalah tentang mempersiapkan diri menghadapi masalah dengan hati yang lebih stabil, dengan napas yang lebih teratur, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang lebih menerima. Setiap ujian terasa lebih mudah dilalui. Dan ketika kamu mulai mampu menenangkan dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa kekuatan itu sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu. Ada banyak orang yang berharap hidup berjalan mulus tanpa luka, tanpa air mata, tanpa kehilangan, tanpa kecewa.
Namun kenyataan tidak bekerja seperti itu. Kesedihan bukan tanda bahwa hidup kita sedang hancur. Justru seringkali kesedihan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh, sedang belajar, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Seringkali kita menganggap kesedihan sebagai musuh. Kita ingin segera keluar darinya, ingin cepat lupa, ingin segera kembali kuat. Tapi kadang, terburu-buru untuk pulih justru membuat luka semakin dalam. Ada beberapa rasa sakit yang harus dirasakan perlahan. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menguatkan. Karena tanpa pernah jatuh, kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya berdiri. Tanpa pernah kehilangan, kita tidak akan pernah menghargai apa yang kita punya. Dan tanpa pernah merasa rapuh, kita tidak akan pernah belajar arti sebenarnya dari ketegaran. Kesedihan mengajarkan kita untuk berhenti, melihat ke dalam diri, dan memahami apa yang benar-benar kita butuhkan, yang membuat kita jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita manusia yang terbatas, kadang ada hal yang kita kejar terlalu keras, ada harapan yang kita paksakan, ada impian yang kita genggam kuat, padahal tidak baik untuk kita. Dan seringkali, Allah mengizinkan rasa sakit itu hadir agar kita kembali ke arah yang benar. Saat kesedihan datang, kita sering bertanya, kenapa harus aku? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku melalui ini? Karena tidak ada satu pun kesedihan yang hadir tanpa pesan. Ada yang datang untuk mengingatkan kita akan kebijaksanaan. Ada yang datang untuk melunakkan hati. Ada yang datang untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah. Lebih dekat pada doa, lebih dekat pada diri sendiri. Kesedihan juga membuat kita lebih peka pada kehidupan. Kita mulai menghargai hal-hal kecil, udara yang kita hirup, langkah yang masih bisa kita ambil, orang-orang yang tetap bertahan di sisi kita, atau sekadar waktu tenang yang dulu tidak pernah kita perhatikan. Kesedihan membawa kita pada kesadaran bahwa hidup ini rapuh, dan karena itu setiap kebahagiaan, sekecil apapun, menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Meski begitu, menerima kesedihan bukan berarti membiarkan diri terjebak di dalamnya. Menerima berarti tidak melawan kenyataan, tidak memaksa diri untuk terlihat kuat saat hati sebenarnya masih bergetar. Menerima berarti mengizinkan diri merasakan sakit tersebut, sekaligus percaya bahwa rasa sakit itu tidak akan menetap selamanya. Ada masa di mana hati akan kembali pulih, meski perlahan. Ada masa di mana senyum akan muncul tanpa dipaksa. Ada masa di mana rasa berat itu berubah menjadi pelajaran yang diam-diam membuat kita lebih dewasa. Pada akhirnya, kesedihan bukan musuh. Ia adalah bagian dari perjalanan yang mematangkan jiwa. Ia mengantarkan kita kepada versi diri yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih mengerti bahwa tidak semua hal yang menyakitkan itu buruk. Kadang, justru dari luka terdalamlah cahaya paling besar muncul. Ada banyak orang yang salah memahami kata berserah. Mereka mengira berserah adalah ketika seseorang menyerah, berhenti berusaha, dan hanya pasrah menunggu apa yang akan terjadi. Padahal sejatinya berserah yang diajarkan dalam hidup, terutama dalam keimanan, bukanlah sikap putus asa. Berserah adalah bentuk kepercayaan paling tinggi, yang justru hanya bisa dilakukan oleh hati yang kuat. Berserah berarti tetap berjalan, tetap berusaha, tetap mengambil langkah-langkah kecil, meskipun kita tidak tahu apa hasil akhirnya. Berserah adalah ketika kita melakukan bagian kita, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untuk kita. Hati yang berserah tidak lagi panik memikirkan masa depan, karena ia tahu masa depan tidak pernah berada di tangannya. Ia berada di tangan Allah, dan itu adalah tempat paling aman untuk menitipkan segala harapan. Seringkali, kecemasan muncul karena kita terlalu ingin mengendalikan hasil. Kita ingin semuanya sesuai rencana. Kita ingin setiap usaha langsung memberi hasil. Kita ingin doa-doa dijawab secepat mungkin. Namun hidup tidak berjalan seperti itu. Ada hal yang butuh waktu untuk tumbuh. Ada doa yang dijawab bertahun-tahun kemudian. Ada rencana yang harus dihancurkan dulu agar diganti dengan yang lebih baik. Saat kita memahami ini, kita mulai belajar bahwa berserah bukan berarti berhenti, tetapi tahu kapan harus berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang bukan wewenang kita. Berserah juga membuat hati lebih ringan. Ketika kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, tidak ada alasan untuk memaksa diri lebih dari kemampuan. Kita tidak lagi menyalahkan diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan.
Kita tidak lagi merasa gagal hanya karena hasilnya berbeda dari rencana awal. Kita memahami bahwa Allah melihat usaha, bukan sekadar hasil. Dan dalam setiap usaha yang tulus selalu ada pahala, ada nilai, ada kebaikan yang Allah simpankan untuk kita. Terkadang bentuk paling tulus dari berserah adalah ketika kita berkata pada diri sendiri, "Aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Sisanya biar Allah yang mengatur." Kalimat sederhana itu bisa menjadi titik balik. Karena saat kita berhenti memaksa dan mulai percaya, hati merasakan ketenangan yang lain, ketenangan yang tidak datang dari dunia, tetapi dari kedalaman iman. Berserah bukan berarti tidak peduli. Berserah bukan berarti berhenti berjuang. Berserah adalah ketika kamu tetap berjuang, tetapi tidak lagi dihantui rasa takut akan hasilnya. Kamu percaya bahwa Allah tidak pernah tidur. Kamu percaya bahwa tidak ada satupun langkahmu yang luput dari perhatiannya. Kamu percaya bahwa jika sesuatu dijauhkan darimu, itu bukan penolakan, tetapi perlindungan. Dan jika sesuatu ditakdirkan untukmu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalanginya. Pada akhirnya, berserah adalah seni merelakan hasil tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Ini adalah bentuk kedewasaan hati yang memahami bahwa hidup tidak harus selalu seperti yang kita inginkan agar bisa menjadi baik. Terkadang, justru rencana Allah lah yang diam-diam menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu. Kadang dalam hidup, kita merasa tertinggal jauh dari orang lain. Kita melihat banyak orang berlari cepat, mencapai banyak hal, sementara kita masih berada di titik yang sama, masih berjuang dengan hal-hal yang belum selesai, masih mencoba menguatkan diri dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Pada saat seperti itu, kita sering menyalahkan diri sendiri. Kita merasa gagal, kita merasa tidak cukupnya. Padahal kebenarannya sederhana. Tidak semua orang ditakdirkan untuk berlari. Ada yang memang dipanggil untuk berjalan pelan, tetapi pasti. Melangkah pelan bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda bahwa kita peduli pada diri sendiri. Bahwa kita tidak memaksakan hati yang masih lelah. Bahwa kita menghargai proses penyembuhan yang membutuhkan waktu. Dan bahwa kita ingin maju dengan cara yang benar. Bukan dengan tergesa-gesa hanya untuk terlihat kuat. Terkadang langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah pencapaian besar yang tidak terlihat. Bisa jadi orang lain tidak melihat perjuanganmu, tetapi Allah melihatnya dengan sangat jelas. Dia tahu betapa beratnya kamu berusaha tetap berdiri. Dia tahu betapa kerasnya kamu mencoba tersenyum when hati masih kacau. Dia tahu setiap malam ketika kamu hampir menyerah, tetapi tetap memilih bangun dan melangkah lagi. Semua itu tidak pernah sia-sia. Melangkah pelan berarti menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari yang terasa berat, ada langkah yang terasa mundur, ada waktu ketika kamu tidak mampu melakukan apa-apa selain bertahan. Namun bertahan pun adalah bagian dari maju. Menahan diri dari putus asa juga sebuah langkah. Mengambil napas panjang, membersihkan pikiran dan mencoba lagi, itu pun sebuah kemajuan meski tidak terlihat oleh siapapun. Ada saat di mana kita perlu berhenti sejenak, menenangkan hati dan mengumpulkan tenaga. Itu bukan kemunduran. Itu adalah cara tubuh dan jiwa memberitahu kita bahwa kita membutuhkan jeda. Karena seseorang yang terus memaksa diri tanpa henti, pada akhirnya akan kehabisan tenaga. Sedangkan orang yang memberi waktu untuk pulih, akan mampu melangkah lebih jauh meski dengan ritme yang pelan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Kamu tidak harus cepat untuk menjadi berhasil. Kamu tidak harus kuat setiap hari untuk menjadi berharga. Kamu hanya perlu konsisten untuk tetap melangkah. Meski pelan, meski ragu, meski kadang dengan air mata. Selama kamu tidak berhenti, kamu masih berada di jalur menuju sesuatu yang baik. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan terkejut melihat betapa jauh kamu telah melangkah. Bukan karena kecepatanmu, tetapi karena keberanianmu untuk terus maju ketika hatimu pernah sangat lelah. Melangkahlah setenang yang kamu bisa. Pelan tidak apa-apa. Yang penting kamu tetap maju dengan hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih dewasa, dan kepercayaan yang semakin dalam bahwa setiap langkahmu selalu diperhatikan dan dijaga oleh Allah.